Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Namun jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sahabat saudaraku, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kembali Allah takdirkan kita bisa merangkai kebersamaan lewat sentuhan nurani siang bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Semoga hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah satu motivasi yang sejatinya harus terus kita jadikan sebagai pegangan agar kita senantiasa memiliki kualitas dalam setiap pergantian waktunya. Dan memang idealnya setiap hari dalam pergantian waktu harus ada tambahan kebaikan. Kenapa? Karena rugi orang yang ketika melewati harinya, melewati waktunya, melewati jam-jamnya, tetapi tidak bertambah kebaikan. Baik, sahabat, tidak lupa di kesempatan yang sangat baik ini kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang hadir ke tengah-tengah umat, memberikan kesejukan dan perginya meninggalkan kesan kebaikan. Nabi yang senantiasa mencontohkan, memberikan uswah, tauladan bagi kehidupan umatnya. Dan siapapun yang senantiasa mengikuti jejak kebaikannya, maka insya Allah rahmat Allah, maghfirah Allah ya senantiasa hadir kepadanya. Sahabat saudaraku, kita semua pasti sepakat bahwa hidup ini hanyalah sementara. Dan saya selalu mengatakan bahwa dunia ini hanya persinggahan sebentar dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Hidup bukan hanya sebatas ada, tetapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita tidak mengada-ngada. Satu komitmen yang harus terus kita bangun bahwa waktu tidak pernah kembali. Waktu tidak ada pernah siaran tunda. Jadi ketika dia berjalan, dia terus ke depan tanpa melihat ke belakang. Subhanallah. Nah, sahabat saudaraku, karena kita diberikan oleh Allah kesempatan yang sangat pendek di dunia ini, dan tidak sempurna merangkai kebersamaan, merangkai aktivitas, merangkai ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang kita kenal dengan nabi akhir zaman, dan dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sering kita sebut sebagai nabi akhir zaman karena memang beliau adalah nabi yang terakhir
yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada umat manusia. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Artinya apa? Tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada kitab setelah Al-Qur'anul Karim. Allah mengutus beliau tentu punya tujuan. Tujuannya apa? Ya, mengajarkan manusia, memberikan bimbingan, menyampaikan informasi, memberikan peringatan, dan juga menyampaikan kabar gembira. Jadi pada prinsipnya dua tugas Rasulullah itu adalah basyira wa nazira. Memberikan kabar gembira kepada kita umat Islam yang meyakini kebenaran Islam, mengamalkan ajaran Islam, maka kabar gembiranya kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat yang terbaik di ujung kehidupan kita, yaitu akhirat, dengan surga yang Allah sudah sediakan. Sementara Rasulullah juga diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Melalui ayat-ayat Allah, Rasulullah sampaikan tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan, bagaimana cara kita melalui proses perjalanan waktu sehingga kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan setiap detik pergantiannya. Banyak ayat-ayat Al-Quran memberikan peringatan kepada kita ya tentang bagaimana orang-orang terdahulu yang sudah pernah dihidupkan oleh Allah dan mereka di ujung kehidupannya mendapatkan persoalan-persoalan yang tidak baik. Bagaimana Allah perlihatkan kepada kita tentang orang-orang yang betul-betul istiqamah dalam iman Islamnya, dan mereka akan mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi pesan-pesan Nabi itu harus menjadi motivasi bagi kita untuk selalu kita jadikan sebagai pelajaran. Ada satu pesan di antara sekian banyak pesan yang disampaikan Rasulullah melalui hadisnya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pesan-pesan Nabi, bicara tentang perilaku, akhlak, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya memang sangat amat mustahil untuk kita ikutin secara sempurna. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan tidak mustahil kita bisa mengikuti Rasulullah. Ya, tidak mustahil. Makanya kenapa Allah menurunkan Rasulnya, utusannya itu ya makhluk dari jenis manusia. Para nabi itu kan dari jenis manusia, bukan malaikat, ya, yang tidak mungkin kita tiru. Ya, sebab ketika malaikat diciptakan sampai akhir ujung hidupnya, yaitu kan dia hanya mentaati Allah. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia tidak punya keinginan hidup sebagaimana manusia, ya, punya nafsu dan lain sebagainya. Malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang. Nah, kalau kemudian para nabi diutus dari kalangan malaikat, ya betapa beratnya kita. Ini aja diutus dari kalangan manusia, kita sudah kewalahan mengikutinya, ya, mencontohnya. Karena kebaikan, contoh pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu, Masya Allah. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Nabi itu adalah seseorang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Dan keagungan akhlak Nabi itu, ya, ternyata diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran merupakan satu pilar penting di mana esensi dari akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi bagi orang-orang yang hanya sekedar ya, memperingati tapi tidak pernah mengikuti, apalagi ittiba, ya, dalam perkara-perkara ibadah, rasanya tidak akan sampai pada kesempurnaan, kecuali memang betul-betul dia punya semangat yang
berat atau yang besar untuk mengikutinya. Ya, saya ingin menyampaikan satu hadis saja pada kesempatan sentuhan nurani kali ini. Dan ini hadis dalam sekali maknanya. Ya. An Abi Dzar Jundub ya bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabbal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Ini hadis di kalangan para ulama, kalangan para kiai, para dai, tentu hadis yang sangat familiar karena sering sekali mereka mengutip hadis ini untuk dijadikan sebagai pesan ya kepada para murid-muridnya, para jamaah dan lain sebagainya. Jadi hadis ini dari Abu Dzar ya. An Abi Dzar Jundub bin Junadah ya, Jundub bin Junadah wa Abu Abdurrahman ya, Mu'ad bin Jabbal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan ya, dengan kebaikan. Niscaya Allah akan menghapusnya. Maksudnya keburukan itu akan dihapus oleh Allah dengan kebaikan yang kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, rekan, dakta, sahabat, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan, pesannya itu tidak panjang. Ya, kalimatnya pendek tapi dalam. Maknanya itu luar biasa. Menyelimuti seluruh aspek kehidupan yang kita perlukan. Ya seperti pada hadis ini, hadis riwayat Ahmad ini. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Nah, ini kan penting sekali persoalan takwa itu. Setiap hari pada saat kita beribadah, tujuannya kan agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Kita melaksanakan puasa la'allakum tattaqun, melaksanakan ibadah secara keseluruhan. La'allakum tattaqun. Jadi pesan secara menyeluruh, secara universal itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya hai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini dipesankan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk seluruh manusia, agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan khusus untuk umat Islam. Ya. Walaupun memang ada ayat-ayat yang khusus seperti perintah kepada orang-orang beriman secara khusus. Contohnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini penting dipahami bahwa perintah ibadah kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia agar mereka kembali kepada nilai-nilai ibadah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah lewat Rasulnya. Ya. Semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Dan kemudian secara khusus ketika umat Islam sudah mulai bertambah jumlahnya, imannya sudah mulai kuat, kokoh, ya kan, istiqomah, maka perintah secara khusus baru disampaikan oleh Allah. Ya,
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dan ayat-ayat yang lainnya. Jadi kembali kepada persoalan takwa. Kita semuanya sudah barang pasti pernah mendengar kalimat ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sebagian bosan mendengar kalimat takwa. Ya. Jangan pernah bosan, sebab ini adalah pesan moral yang memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk disampaikan. Makanya ketika kita melaksanakan sholat Jumat, pesan yang paling sering kita dengar itu adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bahkan termasuk ayat yang sering disampaikan dalam khutbah Jumat, yaitu ayat pesan tentang takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan itu menjadi satu pesan wajib dalam rangkaian khutbah Jumat. Untuk apa? Mengingatkan kembali para jamaah supaya ya mengembalikan kesadaran, semangat ketakwaannya itu. Karena takwa ini kan dasarnya adalah iman. Iman ini kan tahu sendiri, kalau tidak disupport terus, kalau tidak digenjot terus, kalau tidak disuntik terus, ya lama-lama dia akan melemah. Iman itu bisa melemah, ya. Jadi sahabat saudaraku, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Seorang tabi'in, ya, Talq bin Habib rahimahullah, beliau memberikan satu gambaran, ya, tentang apa itu takwa, ya. Dan ini gambaran yang menurut saya rasanya paling lengkap, ya. Walaupun banyak juga para ulama-ulama lain memberikan gambaran-gambaran atau definisi tentang takwa itu, ya. Nah, kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah. Takwa itu adalah engkau melakukan amalan, ya, engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah berdasarkan panduan dari Allah dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lengkap tuh, ya. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Ya, kemudian ya, beliau katakan wa antaztaniba maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan engkau menjauhi maksiat berdasarkan panduan dari Allah karena takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa yang disampaikan oleh seorang tabi'in. Jadi beliau katakan bahwa takwa itu, ya, engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah berdasarkan panduan dalam rangka mendapatkan pahala. Ibadah itu memang harus dipandu, ya. Makanya kenapa salah satu ciri diterimanya ibadah itu adalah ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti contoh, mengikuti panduan. Dan siapa yang memandu kita dalam ibadah? Tidak lain kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mencontohkan perintah ibadah itu tetap Allah yang meletakkan dasarnya. Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah bahwa salat itu begini, haji itu begini, puasa itu begini. Jadi bukan Rasulullah yang mencontohkan dan kemudian mengidekan atau ide dan gagasan salat itu, tetap Allah yang memberikan perintah. Tetap Allah yang meletakkan dasar-dasar itu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah melaksanakannya. Dan kemudian ketika Rasulullah melakukan itu, maka kita sebagai umatnya mengikutinya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Nah, salatnya Rasulullah ini adalah perintah Allah. Allah yang meletakkan dasar-dasarnya. Ya Muhammad, salat itu begini, haji itu begini, puasa itu begini. Jadi Rasulullah itu hanya mengimplementasikan pesan Allah, kemudian mencontohkannya kepada kita semua. Itu yang dikenal dengan ittiba'ur rasul, mengikuti contoh. Ya, makanya takwa itu sebagaimana yang diungkapkan tadi
engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah berdasarkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan takwa kalau ibadahnya itu dia punya ijtihad sendiri, ya. Dia punya cara sendiri. Kalau dia punya cara sendiri enggak ngikutin Nabi, sepintar apapun orang itu tidak akan pernah bisa dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dimanapun kita berada dituntut untuk menjaga ketakwaan ini. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah ya, saat kita berada di kantor juga sama dengan Allah yang saat kita berada di rumah. Allah yang kita sembah sama dengan pada saat kita berada di rumah dengan saat kita beribadah di jalan. Jadi Allahnya itu juga. Ya. Cuma beda tempat saja kita pada saat ibadah sholat misalnya. Ada yang di kantor, ada yang di jalan, ada yang di rumah, ada yang di masjid ya. Pada saat itu. Dan sesekali bahkan mungkin kita prioritaskan untuk bisa melaksanakan sholat jamaah ya. Wajibkan untuk diri kita itu. Wajibkan untuk diri kita itu. Jadi sahabat saudaraku, Nabi memberikan panduan. Ya, jadi kalau mau sukses, maka sering-seringlah berinteraksi dengan Allah. Jaga ketakwaan dimanapun. Jadi takwa itu sebetulnya kunci sukses. Ya, kunci sukses. Cuma banyak orang yang nggak menyadari, malah mengambil semacam ide dan gagasan-gagasan dari luar Islam. Ya, padahal Islam telah memberikan panduannya. Ketakwaan itu kunci sukses. Bahkan bukan hanya sukses dunia, tapi sukses akhirat. Kita ini kan hidup bukan hanya sekedar ingin bahagia dunia, tapi akhirat sengsara. Yang kita inginkan itu kan, ya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada juga orang yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dunianya bahagia, tapi akhiratnya sengsara. Ya. Akhiratnya sengsara. Atau bahkan ada orang yang saqiyun fid dunya, sengsara di dunia, tapi wasaidun fil akhirah. Di akhiratnya bahagia. Dan yang parah nih. Ya. Saqiyun fid dunya wasaqiyun fil akhirah. Udah di dunianya susah, melarat, ya kan? Ya, enggak bahagia lagi. Kayaknya udah bersahabat dengan kemiskinan, bersahabat dengan penderitaan ya. Udah gitu di akhirat ditolak lagi sama Allah. Enggak diterima amal ibadahnya. Ah, itu udah sempurna penderitaannya. Allah, ini banyak yang singgung kayaknya nih. Jadi udah di dunia susah ya kan, enggak mau sholat. Yang dipikirin makan aja ya kan. Nyari uang itu boleh, butuh kita uang ya kan. Orang sekarang prioritasnya bagaimana supaya dapat mobil baru, rumah baru, istri baru ya kan. Enggak pernah punya kesadaran bagaimana dia punya semangat baru dalam beribadah. Emang kita ini hidup di zaman yang serba salah ya kan. Bahagianya kita itu kadang penderitaan bagi orang lain. Dan penderitaan kita itu kadang bahagia bagi orang lain. Kita ini lagi bahagia, orang lain menderita. Karena dia nggak suka kita bahagia. Ya, saya punya teman banyak gitu. Kalau saya lagi bahagia, ya kan, dia merasa susah. Tapi kalau lagi saya sengsara, dia merasa bahagia. Bahkan doain supaya sengsaranya panjang gitu kan. Ini nggak bagus teman begini nih. Ya. Jadi sahabat saudaraku, memang hidup tidak ada yang bahagia terus-menerus, juga tidak ada yang menderita terus-menerus. Ya, dunia apapun bentuknya, sekuat apapun, sehebat apapun, itu pasti berfluktuasi. Ada perusahaan besar dulu, sekarang kolab, ya kan? Susah, karyawannya pada berhenti. Ya. Bahkan hutang sama karyawannya belum pada bayar. Ada yang begitu. Ya mudah-mudahan saja kita berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik ya. Besar, kemudian diterjang ombak badai Covid ya.
Kemudian kecil akhirnya mau dijual. Ya. Nah, itulah kehidupan sahabat saudaraku yang budiman. Ya. Baik. Jadi takwa kepada Allah. Insya Allah dalam keadaan apapun kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu kunci sukses. Nah, kemudian kata Nabi kunci sukses yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan, ya, perbuatan buruk dengan melakukan kebaikan, niscaya menghapusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Jangan terlalu lama berada pada ketidaksadaran. Ya kan? Anda ini sudah diberikan kehidupan. Istri sudah dikasih, anak sudah diberi. Disuruh sholat nggak mau. Disuruh ibadah tidak dikerjakan. Bahkan ada orang yang kerja di masjid, ketika dia azan orang sholat dia pergi. Ya kan? Atau ada orang yang kerja di sebuah kantor, ya, azan dia kumandangkan, tapi giliran sholat dia tidur. Ya, siapa tuh kira-kira ya? Nah, ini banyak yang begini nih. Padahal kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Kita ini manusia kan nggak sempurna, banyak kesalahannya. Mata salah memandang, mulut salah berkata, telinga salah mendengar, ya kan? Maka selagi masih ada kesempatan, yuk kita segerakan perbuat kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan yang terus-menerus itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Ya. Nah, sahabat saudaraku, jadi mengenai konsep wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha ini, iringilah perbuatan buruk atau maksiat dengan melakukan kebaikan. Ada dua tafsiran. Ya. Yang pertama disampaikan oleh para ulama, maksudnya itu adalah iringi perbuatan maksiat yang kita lakukan dengan perbuatan taat atau yang dikenal dengan taubat. Ya. Innal hasanati yujhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, yaitu taubat, akan menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Ya, Nabi sendiri pernah mengatakan, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Seorang yang bertaubat dari suatu perbuatan dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa tersebut. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Jadi mari kita iringi perbuatan buruk dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, ya, pesan Nabi kepada kita semuanya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita kan dalam hidup ini pasti berinteraksi dengan banyak orang. Ya kan? Enggak bisa sendiri kita hidup. Di rumah ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ya. Walaupun mereka satu nasab, mereka tetap orang lain. Maka kita berinteraksi dengan cara yang baik. Ya, dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang elegan. Ini kadang masya Allah ya. Banyak sekarang ini orang yang merasa sudah tahu, sudah berilmu, tapi mudah sekali meremehkan orang yang belum tahu, atau bahkan merasa dia sendiri yang paling tahu, sehingga dia mudah meremehkan orang lain. Dan repotnya lagi ketika dia lupa kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Pada saat dia sulit, pada saat dia susah, diajak dia untuk sukses. Ketika dia sukses, dia lupakan orang-orang yang pernah membantunya itu. Malah kemudian dia musuhi hanya karena perbedaan pendapat yang tidak signifikan. Ini banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan, orang yang merasa sendiri lebih baik, tapi mudah sekali untuk meremehkan orang lain. Ya, jadi dia punya ilmu, tapi dia tidak punya adab. Ya kan? Adab itu harus
menjadi bagian dari ilmu. Dan orang yang berilmu itu belum tentu punya adab. Tapi orang yang beradab itu sudah pasti dia punya orang yang berilmu. Makanya kalau kita melihat banyak orang yang punya gelar, oh sekarang ini gelar luar biasa Mas Toto ya, mudah sekali ya, dia baru gelar tiker aja udah S2 apalagi gelar yang lain ya. Gelar banyak, perguruan tinggi hampir setiap tahun meluluskan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu, luar biasa pokoknya. Tetapi masyarakat kok tidak bertambah baik? Apa indikatornya kebaikan itu? Jadi gelar itu bukan menjadi indikasi orang menjadi lebih baik. Ya, kalau kita mengutip Mbah Rocky Gerung, Mbah Rocky Gerung, dia bilang kalau Anda punya ijazah itu kan karena tanda Anda pernah kuliah, bukan Anda pernah berpikir, gitu ya. Jadi bagaimana sekarang kita berada pada satu kondisi di mana adab itu diabaikan oleh kebanyakan orang, ya. Maka akhlak ini menjadi penting. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Inilah cara kita berinteraksi. Jadi, saudara-saudaraku, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah dari 3 kunci yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita ini adalah dasar kita untuk mengarungi kehidupan, ya, yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa interaksi dan muamalah itu bukan hanya pada tataran hubungan manusia dengan manusia, tapi juga manusia harus melakukan hubungan dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dituntut berakhlak mulia kepada Allah. Kita dituntut berakhlak mulia kepada diri sendiri. Kita dituntut berakhlak mulia dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Ya, apalagi keluarga, orang tua, teman, tetangga, dan orang-orang yang berada dalam pergaulan kita. Jadi ini penting sekali sahabat, kondisi di mana hidup hari ini banyak orang yang sudah nafsi-nafsi. Jadi masing-masing, udahlah ngapain mikirin orang. Memang kita jangan banyak mikirin orang, ya. Tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Karena kalau mikirin diri sendiri juga nggak pernah mikirin orang, egois namanya. Ya, yang penting adalah bagaimana ide dan gagasan dengan 3 kunci yang disampaikan Rasulullah tadi itu bisa menjadi rujukan, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi nilai buat kita semuanya. Insya Allah. Baik, sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah, ya tidak terasa ya, kita hampir kurang lebih 1 jam berbicara. Dan saya doakan semoga yang mendengarkan acara ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang sedang dalam perjalanan semoga selalu sehat dan selamat sampai tujuan. Yang tengah bekerja semoga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan. Yang sedang berjuang untuk terus menuntut ilmu, semoga Allah mudahkan. Allah memberikan kemudahan untuk memahami ilmu. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain tentu saja. Ya, sahabat-sahabat banyak sekali yang tengah berikhtiar, baik di jalan, teman-teman ojol. Saya doakan semoga Allah memudahkan rezekinya, menyehatkan badannya. Dan juga terutama para ibu, para ayah di rumah ini yang tengah berjuang untuk mendidik anak-anak kita. Semoga Allah berikan kemudahan rezekinya untuk bisa mendidik dan menyekolahkan mereka. Di tengah situasi yang tidak mudah hari ini, kita memang membutuhkan ekstra kesabaran ya untuk bisa tetap bertahan. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar tidak berbuat maksiat di hadapan Allah, dan sabar dalam takdir yang ditetapkan Allah. Baik, pendengar Radio Dakta dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas kembali. Insya Allah
Kita akan bertemu di pekan depan lewat Sentuhan Nurani bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Untuk sesaat kami undur diri dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.